Entah kenapa tiba-tiba setelah petir itu tersambar, ada suara kuntilanak menjauh. Halo. Cerita dari Teh Astri. Kuntilanak lansia. Lalu nangis aneh-aneh deh. Apa anjing aing mental illness goblok. Oh iya. Ka dokter anjing lain nyatakan sorangan. Jadi kan saudaranya baru datang ke bawah kan, Iya. baru ngerokok. Kan belum 5 menit udah Belum naik lama lagi. nih. Jadi baru buka pintu jegrek. Si tetehnya emang lagi di belakang pintu. Nah kita. Awas, sompral. Domba-domba kuri, di angon-angon kukuri, di paraban step kuri, mantakna bisa tripoi. Selamat mendengarkan kembali podcast Sompral. Ujung-ujungnya di mana? Ente kan kuring kuduna. Ya ente maksudnya ujung-ujung eta mikir eta di mana sih? Karena pasti enggak ada jelas sih. Masalahnya pas Geus urang 2 minggu nongkrong di lalu. Eta, pas poe Jumat kamari saya nyanyi lagu ieu. Pas episode si Ari, tadi nanti orang dek opening eta. Cing anjir. Oh iya gimana? Pas episode si Ari, orang teh geus mikirkeun opening eta. Kan orang terlalu fokus ke pertanyaan. Sih anjing pertanyaan yang tidak bisa dipublish lagi. Tidak bisa anjing. Kan tolol anjir. Tolol. Orang terlalu fokus ke pertanyaan eta jadi lupa. Selamat mendengarkan kembali episode Sompral paling baru dengan video lagi. Pokoknya kita ini mah tiap minggu bakal ada video. Nah udah ya Farhan udah mengucap ya. Kita Bantuan atau anjing. Nah bantuan naon. Urang bantuan mengingatkan Farhan untuk membawa kamera. Tadi dibuka dengan lagu yang tidak terkenal dari Terkenal. Aing nggak Wah, tahu tidak berarti Aing kan terkenal. tidak terkenal buat urang. Rating main biliar sih jadi apa Masalah gak masuk FYP urang juga. aneh muntah asup FYP aneh. Asli emang Penyelesaian lagunya tapi 3 point kan akhirnya si Steph Curry. karena kan ngomonginnya bukan kuring tapi kuri. Ya emang keahliannya Steph Curry kan 3 point. 3 point. udah Udah beres kan masalah itu. beres masalahnya gak usah dibahas lagi. Kecuali yang minggu kemarin. Gak usah dibahas lagi, udah 3 menit ngebahas lagu itu ini anjing. Nah di episode kali ini urang ada sedikit cerita. Oke guys. Cerita dari anak magang. Oh enggak ada guys berarti minggu Tentang ini. rumah karena berkaitan dengan cerita yang bakal kita bacain nanti. Orang jadi ingat mimpi tapi yang cewek. Panjang soalnya. Apa dulu? Ini orang pendek sih ceritanya. Jadi dia itu anak magang ini dulu itu waktu dia kecil itu rumahnya di Cigugur. Oh dekat Cifarana tuh. Iya. Tapi Cigugur mana? di depan tol. Oh deket rumah orang bener. Iya rumahnya tuh langsung bisa ngeliat tol lah. Nah pada suatu sore, ini sore kejadiannya sore, hujan gede di Iya. rumahnya itu. Terus di pokoknya di depan rumahnya dia itu sebelum ke tol itu ada pohon gede. Ya, oh ini masih taman kayaknya. Orang tak hafal ya. Ya terus? Pokoknya ada pohon gede gitu. Nah tiba-tiba karena hujannya lagi gede ada petirnya nyamber si pohon itu. Anjir. Entah kenapa tiba-tiba setelah petir itu tersambar ada suara kuntilanak menjauh. Halo. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar kena kuntilanak. Iya budak magang nu di kantor urang ieu. lucu anjing. Aing kan nanya, urang kan nanyanya, Jika kartun. urang kan nanya, mana bukan cerita horor tuh. Lamun misalkan aya ceritakeun, saya tuh ceritakeun eta, urang seserian bingung saya eta. Tahu. Anjing, lucu pisan. Goblok. Aduh. Makanya ini teh kalau lagi hujan tidak Jangan boleh berteduh di di pohon. pohon. Pasti kesambar. Kuntilanaknya Mau anak bener. kuntilanak atau manusia jangan anjing. Petir langsung. Tapi dia ceritanya yang nggak dengar itu sekeluarga. Oh. Jadi bukan cuma dia doang. Jadi pas Iya. itu kan di berarti rumahnya valid kejadiannya. ada sekitar berempat atau berlima ya. Kalem. Iya. Pertanyaan lah. Batur mun kesambar anjing teriak Iya anjing cekikikan masih bang. Kan nges iya Template. template. Mana sih binatang nu basa eta orang tinggalikeun. Suarana berarti emang gitu eta lain seuri.
Cuma Jadi mau dia sedih, mau dia ya jika Pokemon we kumaha kan suarana pika. Kacu kan pika-pika we terus. Dek seuri dek lewe. Anjing lucu anjing. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar kuntilanak. Tapi buat dia anjing. itu trauma. Kakaknya aja sampai nangis kedenger itu kata. Oh berarti kenceng banget ya? Berarti kenceng. Mungkin orang-orang yang kakaknya itu sebenarnya nangis karena kaget ada petir, suaranya kan pasti kenceng banget ya. Iya. Soalnya depan rumah Depan banget. rumah banget Rumah, kan, ya. pasti kenceng suaranya. Mungkin kaget karena itu jadi nangis mungkin. Tambah sama ada yang lagi gitu kan. Tapi itu serumah nggak dengar. Jadi valid ceritanya dari dia itu karena ada 4 orang sampai 5 orang yang nggak dengar dalam rumah itu. Ceritanya lucu. Menang ya dipetirku Zeus anjing slot. Itu seenggaknya dia Jackpot anjing. seenggaknya dia makhluk itu menghindar ya. Masih bajunya masih kebakar. Katak lompat Kayak ganti lompat baju. deh dengan balong. Oh kebakar. Anjing tuyulan bayu. Kebakar Oh anjing. referensinya tua. Dengan balong goblok. Referensinya tua anjing. Ya Allah. Tapi nggak hitam ya, nggak sampai cemong-cemong hitam. Ya. Dari episode kali ini kita bakal bacain 2 cerita. Ini ada 2 cerita dari DM IG dan dari email. Jadi buat Sobat Sompral yang emang mau ngirimin juga cerita bisa dikirimin ke sobatsompral@gmail.com. Pertanyaan naon bi teh? Pertanyaan naon? Yang minggu hareup. Pengalaman Pengalaman di gunung. Oke. Jadi kita bakal bacain dulu ada cerita dari siapa Kil pertama Kil. Cerita dari Teh Astri. Kuntilanak lansia. Lu nangis aneh-aneh deh. Assalamualaikum akang-akang podcast Sompral. Kenalin, aku pendengar podcast Sompral dari tahun 2020. Panggil aja aku Astri. Mau cerita pengalaman mistis. Lebih tepatnya pengalaman temen sih. Ini teh ceritanya pada bulan Juli kemarin. Jadi, teman aku sekitar jam 1 malam ngechat via WA. Kebetulan aku jam 3 bangun. Karena aku mau puasa kodo. Jadi aku balas chatnya dan bilang ada apa. Dia cerita kalau dia kebangun terus kaget. Katanya lihat makhluk tinggi, rambutnya panjang, jalannya pelan di depan kamarnya. Temenku ini emang orangnya bisa ngerasain dan ngelihat hal-hal mistis. Jadi sebenarnya udah biasa ngelihat hal begitu. Tapi kejadian kali ini dia ngerasa takut banget. Sampai gemeteran dan nangis. Mungkin dianya kaget karena bangun tidur langsung lihat makhluk kayak gitu. Jadi kamar dia tuh ada jendela dan pakai pintu kaca. Jadi dari dalam kamar itu kelihatan posisi dapur. Posisinya lampu dapur itu sedang dimatikan. Tapi gak terlalu gelap. Masih ada cahaya dari lampu WC sama ruang tengah. Nah, makhluk itu terlihat di depan pintu kacanya. Dia sempat keluar kamar buat ke WC. Ternyata makhluk itu gak kelihatan. Tapi saat mau ke kamar, dia lihat lagi makhluk itu keluar dari kamarnya dia. Makhluk itu saat keluar kamar itu sampai menyentuh kusen pintu. Tapi anehnya makhluk itu masih bisa nengok buat ngelihat teman aku. Seakan-akan seperti nembus kusen gitu. Jadi makhluknya itu kayak perempuan. Rambutnya panjang tapi gak kerawat. Terus makhluk itu bongkok dan bajunya lusuh. Makhluk itu jalannya lambat banget. Dibilang kayak nenek-nenek tapi bukan. Dibilang kuntilanak tapi bongkok kayak nenek-nenek. Makhluk ini tinggi. Pas makhluk ini ngelihat ke arah teman aku aja tingginya sama kayak lemari di depan kamar. Padahal posisi dia itu masih ngebongkok. Ini baru satu cerita Kang. Banyak sih yang pengen aku ceritain tentang teman aku ini. Yang kebetulan dia ini bisa lihat. Ini kebetulan aku kenal dia pas di kerjaan dulu. Dan lebih kebetulannya lagi, tempat kerja aku dulu ini pernah ada tragedi yang melibatkan banyak karyawannya Kang. Sekian dulu dari aku. Mohon maaf kalau ketikan aku gak nyambung dan acak-acakan. Baru pertama banget kirim cerita ke podcast Sompral. Oh iya lupa, aku dari Cianjur Kang. Pokoknya banyak banget cerita aku. Insya Allah aku usahain dikirim ceritanya ya akang-akang. Sukses buat podcast Sompralnya, sehat-sehat buat akang-akangnya juga.
Sekian cerita dari aku. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dia aing macana pas kerajaan anjing. Aku kenal dulu terus di kerajaan. Anjing kerajaan Cirebon aja. Cianjur. Cianjur. Jadi Cirebon aja. Sarwaci. Cimayo ge Sarwaci bangke. Aduh. Kuntilanak. Nggak bisa dijelasin ini kuntilanak atau bukan. Kan tetehnya juga bingung tadi. Dia Coba kalau bilang, kuntilanak bongkok tapi kayak nenek-nenek. Tapi tinggi. Tapi dia sholatnya rukunya sama nggak? Rukunya kayak mau ini. Bro. Jika deh. Non kopro. Tiger Sprong. Tiger Sprong. Tiger Sprong. Jadi Tiger Sprong. nggak setengah lingkaran badan. Geus kieu. Terus ruku ngok. Anjing. Jeblosannya tambah ya ampun. Aing tuh bisa menahan eta. Sholat biasa nggak seru. Tapi kelihatannya ya kalau dari cerita ini mungkin kuntilanak yang tinggi banget. Cuma karena rumah si tetehnya cuma segitu jadi bongkok. Jadi bongkok iya. Karena Tapi kan sebenarnya tapi kan katanya nembus kusen. kusen tadi bisa lihat. nembusnya. Dia emang bongkok. Dia lupa dia bisa nembus mungkin. Atau enggak emang rada sarek sequel misalnya. Sarek anjing. Karena gini, yang pingin dia lihat itu udah di lantai 1. Kalau dia tegak lurus, dia berarti kan ngeliat yang di lantai 2 atau di para kan. Oh. Itu sih. Paham tuh. Tapi kan maksudnya jika nama tinggi rumahnya nggak Iya, sampai gitu. dia nembus gitu. Tapi Dia kan tadi selemari, Mang. selemari itu pas bongkok. Kalau lurus berarti lebih dari tinggi lemari. Ya, berarti bisa aja sih kepalanya itu Nembus ada di para. nembus para. Jadi dia Iya, nggak bisa iya, ngeliat apa-apa, makanya dia bongkok. Biar dia bisa ngelihat temannya. Tapi itu serem ya pas dia di dalam ngeliat ada bayangan di luar. Pas dia keluar bayangannya di dalam. bayangannya dari dalam aja. Bukan bayangan sih. Makhluknya. Lebih ke makhluknya. Makhluknya. Nih kalau misalkan ini ada DM-nya dari si Teh Astri ini. Ada Iya. fotonya. Dia itu ngirimin foto kamarnya kayak gimana. Foto kamarnya itu Kayak gini. ini ya maksudnya si posisi Transisi bagus. kamarnya emang agak aneh ya. Ada biang lalanya. Bukan di mana Kumaha sih ada kamar yang emang si pintunya kaca kayak gini. Biasanya kan kaca doang ya udah gitu kan. Oh. Coba. Kenapa orang ingatnya rumah Betawi ya? Gak tau karena warna catnya ya? Warna catnya lebih Iya, ke rumah warna si cat. Dul. Tong, sini Tong. Bukan rumahnya ini, kos-kosannya Mas Bas. Oh iya. Ya, jadi si pintunya Oh, iya. tuh pintu kaca. Bukan Nah, Semaya ya. si makhluknya Bukan itu lihat nembus nongolnya satu. di sini. Anjing lu. Serem sih anjing. Ya, nongol di sini. Yang katanya makanya kenapa orang kasih judul kuntilanak lansia karena katanya kuntilanak bukan tapi nenek-nenek juga bukan. Jadi terus apa bongkok gitu, jalannya lambat. Buat penasaran ngelihat gimana posisi kamarnya itu kenapa bisa ada dari pintu kelihatan Betul. padahal pintunya nggak dibuka. Ternyata pintunya bolong, pintu Bukan pintunya kaca. bolong. Bukan bolong, Yang maksudnya ngeblong apa gimana yang ngeblong? Ya kaca Kelihatan gitu. lah keluar dan nggak ada tirainya gitu. Itu tadi cerita pertama dari Teh Astri. Selanjutnya cerita dari siapa Kil? Kunti Bob Cipaku. Cerita dari Taz. Halo Min, salam kenal. Panggil aja aku Taz. Soalnya nama aku rada ribet kalau di mention full. Sebelumnya makasih banget Mamang-mamang udah nyediain genre podcast horor yang fresh dan beda dari yang lain. Sebagai seseorang yang dengerin cerita horor buat pengantar tidur atau kalau lagi ngahuleng, aku seneng dengerin kalian karena kayak mantengin teman-teman tongkrongan kalau lagi ngegosip horor. Resep pokoknya mah. Anyway, aku mau berbagi pengalaman horor aku. Pertengahan tahun 2020. Aku terpaksa pulang ke rumah orang tua di KBP. Setelah 2 tahun tinggal di Jakarta gara-gara pandemi. Tepat setahun setelah aku tinggal di sana, kami, aku, mama, papa, ART dan 2 anaknya, terpaksa harus pindah sementara. Karena rumah tersebut harus direnovasi akibat kesalahan developer. Kami pindah kembali ke rumah lama kami yang berada di Cipaku, Setiabudi. Aku bilang rumah lama karena rumah ini adalah rumah yang kami tinggali ketika aku baru masuk SD tahun 99 atau 2000 sampai 2010. Hingga orang tuaku memutuskan untuk pindah ke area yang lebih nyaman untuk pensiun.
yaitu di KBP. Anjing beungar anjing pensiun ke KBP anjing. Kumaha jawab apa goblok siapa anjing? Terrelate ya. Jujur, aku sih seneng banget pindah kembali ke Cipaku. Karena areanya lebih aksesibel buat travel ke kota. Selama orang tua aku tinggal di KBP, rumah Cipaku ini sempat dialihfungsikan menjadi guest house. Namun, sebagai guest house pun penyewanya cenderung sedikit. Karena akses jalan di depan rumah ditutup oleh mafia tanah. Yang membuat rumah ini jadi agak tersembunyi. Jadi, rumah Cipaku lebih sering kosong dan semi terbengkalai. Rumah Cipaku ini lumayan besar, dengan luas bangunan 400 meter persegi, dan memiliki 3 lantai yang dibagi menjadi lantai dasar, kamar ART, dapur, dan garasi. Lantai 2, kamar orang tua, ruang makan, dan ruang tamu. Dan lantai 3, kamar aku, 2 kamar kosong, dan balkon. Awal kembali ke rumah Cipaku, aku sempat mendengar cerita tetangga sekitar yang mengatakan pernah melihat sesuatu ketika lewat depan rumah Cipaku di malam hari. Lihat anak kecil lari-larian lah, sosok tinggi besar di balkon lah, sampai ada yang bilang pernah lihat gunting terbang keluar dari lantai 3. Anjing. Kalau guntingnya gunting naon lah ya, gunting rumput, gunting kertas atau gunting kuku. Gunting batu. Gunting kertas batu kenapa? Wow. Memang rumah ini terkenal angker. Mungkin karena lama kosong. Tapi aku nggak begitu gubris lah. Ah ya udah, dangges wau ka urang ti urang leutik oge. Moal ngeganggu meureun pikir aku. Satu malam sekitar jam 8-an, karena orang tuaku tidurnya setelah Isya dan ART tinggal di lantai dasar, aku memutuskan untuk ngudut di balkon yang menghadap ke belakang rumah di lantai 3. Dari balkon ini, aku bisa melihat rumah-rumah warga sekitar, Gunung Tangkuban Perahu, hingga jalanan Dago Atas. Walaupun malam itu gerimis, gelap, dan cukup berangin, tapi cukup nyantai lah buat ngudut sambil merenung. Setelah menyalakan rokok, aku pun memasang headset. Entah kenapa malam itu anjing milik tetangga sebelah kami tidak berhenti menggonggong dari maghrib. Aku pun memutar musik untuk menutupi suara gonggongan anjing tersebut. Di salah satu episode podcast Mamang-Mamang pernah kalian ngebahas kalau kayaknya makhluk-makhluk halus itu punya daya tarik yang membuat kita jadi pengen ngelihat ke satu titik tertentu yang mungkin di titik itu mereka menampakkan diri. Pas lagi ngudut, gak tahu kenapa aku ngerasa mau ngelihat ke satu titik yang ada di taman belakang rumah tetangga kami. Yang anjingnya berisik terus. Dari balkon ini, halamannya dapat terlihat jelas. Memang malam itu berangin. Tapi, salah satu daun di pohon pisang yang ada di taman belakang rumah itu bergerak sangat lincah. Visual. Jokes visual. Jangan tebang aku. Kalau jangan beres aja. Seperti ada yang sengaja menggerakkan. Di titik ini, anjing tetangga tersebut tiba-tiba berhenti menggonggong. Aku coba melihat lebih jelas ke arah pohon pisang itu. Gak lama, aku melihat seperti ubun-ubun kepala nyembul-nyembul seperti orang yang sedang mencoba melompat naik ke tembok yang ada di taman belakang itu. Aku pikir, mungkin anjingnya lagi coba naik ke tembok itu kali ya. Lalu sosok itu seperti naik ke tembok. Yang tadinya hanya terlihat ujung kepalanya saja, sekarang bisa terlihat dari bahu hingga kepala. Tadinya kupikir sedang loncat-loncat. Sekarang terlihat seperti ucang-ucang angge. Apa jangan-jangan itu maling kali ya? Makanya tadi anjingnya menggonggong gak berhenti. Apa aku teriak? Atau mau kabur kah dia? Pikirku dalam hati. Gak lama setelah itu, sosok itu semakin naik ke tembok. Menyerong membelakangiku. Kini setengah badannya dari pinggang ke kepala jelas terlihat. Dan masih ucang angge. Rambutnya pendek seperti di bobsleigh, tapi gimbal aut-autan. Bajunya gamis putih lusuh. Di situ aku mematung.
tapi tetap tidak bisa memalingkan pandanganku dari sosok itu. Sosok itu perlahan menoleh padaku. Wajahnya tidak terlihat jelas karena gelap. Namun, pantulan cahaya lampu taman mempertegas siluet wajahnya yang perlahan tersenyum menyeringai. Menyeringai lebar sekali. Mulutnya terus melebar hingga ke telinga. Aku tidak berani membuat pergerakan yang tiba-tiba atau terlalu cepat. Aku takut kalau aku coba berlari dan panik, dia akan tiba-tiba ada di hadapanku. Perlahan, aku matikan rokokku, menundukkan pandanganku, dan bergerak seperti slow motion. Si anjing. Meninggalkan balkon dan berjalan sangat pelan turun ke bawah hingga lantai dasar, di mana ART sedang menonton TV. Teh, kenapa menipu chat gitu? Tanyanya. Selepas ditanya, lututku langsung lemas. Aku jatuh terduduk dan gemetar. Tidak bisa bilang apa-apa. Ada 5 menit aku terdiam. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke kamarku di lantai 3. Tanpa melihat ke arah balkon. Dan tidur dengan lampu menyala. Selang beberapa hari, sepupuku datang menginap ke rumah Cipaku. Setelah menonton film di kamarku, dia beranjak untuk ngudut ke balkon. Aku yang masih trauma atas kejadian beberapa hari lalu bilang padanya untuk lebih baik ngudut di lantai dasar aja. Dengan alasan takut asapnya tercium orang tuaku. Akhirnya dia turun ke bawah sendirian. Belum ada 5 menit, terdengar dia berlari naik ke kamarku dengan rokok yang masih nyala. Bro, aing kan udah bilang jangan ngudut di atas, ini malah dibawa ke kamar lagi, kataku kesal. Sambil ngos-ngosan dia mematikan rokoknya dengan tergesa-gesa. Mukanya pucat dan terlihat dia gemeteran. Kak, aing lihat ada orang dekat mesin cuci di bawah. Bukan orang, tapi orang, katanya gagap. Au. Gagap swing. Hah? Orang apaan? Tanyaku. Tadi aing ngerokok dekat tempat jemuran, biar gak pengap. Terus ada suara garuk-garuk dekat mesin cuci. Aing kira tikus. Pas disamperin gak taunya orang. Nyelip antara mesin cuci sama pintu kamar mandi. Nyelip? Siapa? Desakku. Gak tahu. Bajunya putih lusuh, rambutnya acak-acakan gimbal gitu. Tapi rambutnya pendek, kayak di bob. Sekian ceritanya Min. Maaf kalau kepanjangan ya. Aku udah attach foto taman belakang yang dimaksud. Tapi gak sempat moto tempat jemuran Mudah-mudahan ngebantu visualnya. Makasih lagi ya Mamang-mamang. Semoga sehat selalu dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin teh, terima kasih ceritanya. Pantesan Kunti Bob anjing, aing karek nemu. Biasanya kuntilanak kan rambutnya tergerai panjang Ini sampai pendek. lutut. Pendek. Ini pendek, anjing kayak di Bob. Anjing gimana jigana Feeling orang mah. feeling aing polwan teka taekan. Anjing, nah kan bisa anak skena. Oh, Orang iya mah bener. kuntilanak skena. Soalnya si Oh, iya bener. si tetenya lagi ngerokok, dianya muncul. Terus Tiap ada orang yang ngerokok. saudaranya ngerokok, muncul mau sebat dia teh. Anjing bener. Mana jauh teuing mikir. Oh, anjing. Terus kan dia munculnya dari maghrib kan? Anak senja. Anjing. Enggak dari maghrib sih, yang dari maghrib mah gonggongan anjing. Iya berarti kan doang. anjingnya udah nge-sense Ada, dia ada. iya. Anak senja. Maksudnya teh ucang anggenya teh di daunnya ya. Bukan. Tadi ada Di- fotonya ada fotonya di itu belakangnya bentengnya. ada tembok. benteng. Jadi ke si tetehnya emang ngeliatnya kayak dari pohon dari Keluarnya pohon, dari pohon kayak loncat-loncat. kayak dari pohon ini. Ternyata udah posisinya udah diem di situ. Udah di situ Udah standby. Di skena anjing. Tapi yang serem itu pas Marah sih Akil. Tadi aja teteh-teteh yang disebut teteh-teteh skena marah. Ini kuntilanak disebut kuntilanak skena marah ntar. Pertama Kunti aja udah disebut-sebut kayaknya marah. Kedua udah mau gitu kita skenain lagi. Gimana? Ya kan kemarin waktu itu kita bahas sama si Ari juga ternyata kayak gitu ada skenanya kan. Iya. Tuh. Ya kuntilanak juga ada skenanya lah. Ini kalau si tetehnya lihat di itu teh pas di benteng tuh dia ada tote bag. Ya itu apalagi Kil, selain rambutnya di bob, sebenarnya itu ada kacamata di atas ya. Ya betul. Terus biasanya itu lipstiknya rada warna shade-nya gelap.
Kalau nggak marun, coklat atau enggak ekstremnya hitam lah. Ini bisa jadi skena-skenanya ada skena-skena bartender coffee shop. Ya. Apa barista coffee shop. Oh kalau biasanya kan dia pakai kayak gaun gitu gamis Iya. kan putih lusuh. Berarti one piece dress, biasanya jaketnya kulit. Ya, Jaket ya. kulit motor. Tahu orang tahu banget aja Ya nih. kan? Ya Orang kan? tahu banget itu aja. Gelangnya biasanya banyak tuh. Iya, tahu Gelangnya banget. banyak. Terus rok Kalau nggak jaket kulit, jaket jeans. jaket Iya, jeans. jaket jeans. Sepatunya Dokmar. Betul. Ah, betul. Yang sebetis. Betul. Heeh. Terus biasanya rokoknya kalau nggak Sampurna, Sampurna Mile lah. Mentol. mentol SE. Ya. Ceng. Atau enggak Evolution. Atau enggak ini Berry Pop. Berry Pop, Berry SE. Pop. Biasanya seringnya SE. Kalau abis mah juara. Yang guava ada. Bener anjing. Juara guava ada baru Oh, soalnya. Kalau enggak pakai ini pods. Podsnya digantung di leher. Ariel Tatum aja ininya Garfield. kok. Garpit Garpit. cuma. Skena ternyata Skena, kuntilanak skena skena. teh tas yang kalau misalkan emang masih tinggal di situ ternyata itu ada ya karena emang daerah kota juga Betul. ya. Di kuntilanak juga ikut ngikutin skena yang Betul. lagi Daerah kota setiap Budi ngeliat dago. Wah. Senja itu mah cocok. Enggak sih, itu udah cocok pas pisan. bener teh. Cocok Urang pasti. tadi- Di urang pas tembok tadi dinya. ngeliat si yang baca si tetehnya. Ya kan kenapa dia di balkon karena dia bisa ngelihat ke daerah kota. Si tetehnya bisa- pun ngerokok buat ngahuleng kan. Betul. Pun si Karena emang kuntilanak itu. ngahulang tarik enak gitu. Enak. Kenapa sih kuntilanak yang senyum ke teteh? Itu tuh sama. Betul. Sedang Jadi melakukan feel. hal yang sama. Jadi si kuntilanak itu merasakan feel seperti teteh. Teteh bener jadi senyum Jadi, aja oh gitu. iya, Kayak kita kalau sama ya. teteh ke kafe ngerasain yang sama terus ngeliat yang sebelahnya kan pasti senyum Iya, juga. betul. Cuma ini memang kelebihan aja senyumnya gitu. Karena emang Kelebihan. senyumnya dia ya kayak gitu. Iya, Iya. emang lebar aja. Ditambah lagi beak udut juga. Iya, makanya pas kan si tetehnya ngeliatin. Pasti Terus kan ngerokok. itu kan rokok keluar Asap asapnya kecium kayak ese nih. Terus Terus kayak gak tahu rokok si teteh apa. sia goblok. dia tuh kayak Yang nyari ngejudge langsung Siapa ese. ngejudge, Berarti anjing? yang ngejudge si teteh anak skena bangsat. Sampurna. Dan mau mungkin Marlong kan. Mau mungkin Marlong. Bisa wae. Bisa jadi Marlboro putih. Ah, enak Marlong putih. Nah itu selera mana anjing. Jika cucunguk. Ya itu terserah. Atau tuh Pang. Marlboro Black Menthol. Enggak tong dibahas masalah udut mah Pokoknya geus. nyium bau asap rokok. Sebat nih ada orang. Terus lihat ke belakang. Langsung Wah, nyeri. lagi sebat. Nah, senyum melebar tuh itu teh ngode. Minta. Cik sebat mah atuh gitu. Soalnya kan kadang kalau kita lagi nongkrong, kalau bawa rokok terus nggak bawa korek kan, senyum dulu ke sebelah kan kayak, betul kayak ah, beneran sene aya. Korek. Ah, nambut korek gitu kan. Kalau teteh lihat itu di tangan kirinya dia ada kopi makjai sebenarnya. Jadi kayak "Duh, anyep ada kopi kurang Atau rokok enggak nih." emang bukan kurang rokok Gil. Kurang korek dia gak punya korek. Bisa Oh, iya. minjem. kopi Jadi- ada, rokok Oh, ada. korek. Anjing jelas deh. Kan si Eta Oh lupa orang di lehernya pasti ada tato kecil Iya juga. atau nggak di bahu tato kecil gitu. Iya. Biasanya tulisan doang. Ya atau Kalau enggak gambar kelinci yang lucu-lucu gitu. gambar bintang. atau nggak bintang. di tangannya ada rasi bintangnya apa? Betul. Matung matahari kecil. Iya. Anjing, orang ngejudge pisan anjing. Biasanya di piercing di telinganya. Iya, ya udah. Tapi yang menurut aing serem tapi lucu, anjing, hashtag Adalah nyelip nyelip di mesin cuci anjing yang pintu goblok kumaha. Iya. Oh, orang Orang bayangin. gak ngerti posisinya. Jadi orang ngebayangin Mesin ya. cucinya kayak Coba gimana. boleh di ini ya, Teh ya. Ntar dikoreksi. Jadi ini tuh pintu. Ini tuh mesin cuci. Kan pintu kebuka gini. Jadi dia tuh di belakang pintu. Ini mesin cuci gitu. Kan bisa didorong sebenarnya. Tuh. Oh, tembus. Nah, jadi Tembus. masalah biasanya pantau mah kajero anjing lain keluar bangsat. Bisa jadi keluar. Bisa jadi emang keluar aneh. tergantung Tergantung ininya. ruangannya. Heeh, tergantung ruangannya beda-beda. Pokoknya nggak mungkin pintu geser lah. Pun pintu geser berarti gepeng pisan Kan sih. si Teteh kalau mungkin udah gak tinggal di situ lagi sekarang ya. Jadi Bisa jadi kemarin nggak attach fotonya cuma daerah itunya doang. Iya. Tapi kurang nggak tahu juga ternyata si Tetehnya ini baru dari situ. Kalau misalkan ntar bisa ngirimin lagi si foto Fotonya. ruang ya apa, mesin cuci dan mesinnya pintunya mesin cucinya. kayak gimana, kita penasaran teh gimana Betul. posisi si makhluk itu kejepit. Tapi Oh, berarti anjing. posisinya area si makhluk iya luas. kenapa garuk-garuk Kita- mesin cuci anjing? Bukan garuk-garuk, Kok dia tuh garuk? geser-geser, dia tuh pengen Kayak- keluar. Sempit. Anjing. Geser.
Jadi kan saudaranya baru datang ke bawah kan, Iya. baru ngerokok. Kan belum 5 menit udah Belum naik 5 menit. lagi. Jadi baru buka pintu jegrek. Si tetenya emang lagi di belakang pintu. Nah kita. Dengerin selengkapnya di Spotify dan Noise.